Hai, selamat datang di Road Corner. Untuk video kali ini kita masih akan bahas soal-soal seputar tes UTBK, yaitu TPS kuantitatif. Tapi untuk video kali ini saya akan mengkhususkan untuk membahas soal-soal yang bertipe HOTS. Kalian tahu HOTS itu apa? Soal HOTS kepanjangan dari High Order Thinking Skill. Jadi untuk soal-soal HOTS ini memang soal dengan tipe tingkat kesulitan soal yang di atas rata-rata dari semua soal. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas soal-soal HOTS tapi dengan cara yang menyenangkan. Selain itu juga, saya juga akan memberikan trik untuk mengerjakan soal HOTS ini dengan target waktu yang sudah diberikan. Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Oke, langsung saja di nomor 1 ya. Contohnya di sini berapa angka satuan dari 3 pangkat 2017. Kenapa dia ditipekan HOTS? Karena kalau misalkan kalian hitung, apa iya kalian harus hitung 3 pangkat 2017 baru tahu angka satuannya berapa. Padahal pasti nilainya juga gede banget kan ya. Makanya caranya triknya seperti ini. Kamu cukup nyari polanya saja. Contoh ya, semisal yang namanya 3 pangkat 1 itu kan hasilnya 3. Kamu nanti hanya fokus di angka satuan saja. Oke, berikutnya ada 3 pangkat 2 jadinya 9. Kemudian kalau 3 pangkat 3 nilainya 27. Berarti angka satuannya di sini angka 3, angka 9, angka 7. Belum bentuk pola. Lihat lagi, yang namanya 3 pangkat 4 nilainya 81. Beda lagi angkanya 1. Ya sudah apa-apa, berarti belum ketemu polanya. Terus 3 pangkat 6 nilainya 729. Berarti kamu sekarang sudah lihat angka berikutnya pasti akan ketahuan. Polanya gini ya, ternyata 3 dulu, kemudian 9, 7, 1. Ternyata 3 lagi, 9, pasti nanti belakangnya 7, belakangnya 1. Artinya dia akan membentuk pola angka satuannya setelah ada 4 angka seperti ini. Sekarang pangkat 2017 itu seperti apa? Kamu cukup cari sisanya saja. Jadi 2017 ternyata tadi kan polanya setelah membuat 4 baris gitu ya. Makanya di sini tak bagi dengan 4. Karena kan ini 1, 2, 3, 4 baris. Pertama dapat 5, tak kalikan dapat 20, satunya turun, 1 bagi 4 nggak bisa, kasih 0 dulu, baru 17-nya turun. 17 bagi 4 dapatnya 4, 4 kali 4 dapat 16. Di sini bersisa 1. Kalau sisanya 1 artinya baris yang dia pakai adalah baris pertama. Jadi baris pertama itu ya ini. Angka satuan dari 3 pangkat 2017 otomatis nanti belakangnya pasti angka 3. Makanya di opsinya nanti pilih yang B. Oke. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 di sini sebenarnya mirip dengan yang nomor 1 tadi ya. Kalau tadi kan angka satuan yang ditanyakan, tapi kalau di sini ditanyakan sisa pembagian. Prosesnya sama, kamu harus menentukan polanya dulu seperti apa. Contoh misal ya, ketika ada 2 pangkat 1 hasilnya kan 2. Kalau 2 dibagi 5 karena bilangannya masih kurang dari 5, berarti sisanya adalah dirinya sendiri. Hasilnya ya tetap 2. Kemudian contoh lagi kalau 2 pangkat 2 hasilnya kan 4. 4 masih kurang dari 5. Berarti sisanya juga tetap disebut 4. Beda dengan kalau 2 pangkat 3 hasilnya 8. 8 ketika dibagi 5 hasilnya kan 1. Tapi bersisa 3. Apa maksudnya ya? Kemudian kalau 2 pangkat 4 hasilnya kan 16. 16 dibagi 5 hasilnya 3, 15. Berarti sisanya itu 1. Ternyata belum bentuk pola. Karena di sini masih dilihat 2, 4, 3, 1. Beda semua. Belum bentuk pola. Cek lagi 2 pangkat 5 sekarang. Jawabannya 32. 32 kalau dibagi 5 hasilnya 30, yaitu 6 kan? Maka sisanya adalah 2. Baru ketahuan sekarang.
Contoh satu lagi 2 pangkat 6 hasilnya 64. 64 dibagi 5 hasilnya 12 yaitu 60. Berarti sisanya adalah angka 4. Baru ketahuan polanya. Ternyata mirip dengan tadi, dia harus membentuk 4 baris untuk membentuk pola. Ini tadi sisanya 2, ini tadi sisanya 4. 2, 4, 3, 1. 2, 4, otomatis berikutnya pasti 3, berikutnya pasti 1. Dia harus bentuk 4 lagi. Artinya kamu harus ngitung angka yang sama. Sekarang 2017. Cek lagi seperti tadi. Ketika 2017 tak bagi dengan 4, karena tadi harus 4 baris untuk bentuk bola, berarti 5. 5 kali 4, 20. Angkanya 1 turun, tambahin 0, baru 17. Dibagi 4, dapat 3. Oh, dapat 4 ya. Dapat 4, 4 kali 4 jadi 16, sisanya ternyata 1 lagi. Kalau sisanya 1 berarti baris pertama ini yang akan dipakai. Maka 2 pangkat 2017 dibagi 5, sisanya nanti 2. Gampang kan? Oke, selanjutnya untuk nomor 3, ada bentuk soal berapa nilai dari 121 dibagi 4 dikali 0,3636363636 dan seterusnya, nggak ada habisnya. Padahal kalau kamu lihat ini desimal, ini pecahan, hasilnya ternyata bilangan bulat gitu. Maka perlu kamu ubah yang namanya desimal di sini harus jadi pecahan. Karena kalau pecahan sama pecahan nanti kemungkinan akan jadi bilangan bulatnya lebih besar. Nah, sebenarnya di sini hotsnya adalah gimana caranya kamu mengubah bilangan desimal berulang biar jadi pecahan. Sedikit informasi dulu ya. Triknya seperti ini. Pernah lihat desimal dari sepertiga gitu? Hasilnya berapa? 0,33333 dan seterusnya. Cara mengubah dari desimal berulang ini biar jadi pecahan, yang namanya sepertiga tadi desimalnya 0,33333 itu, kamu bisa lihat bahwa yang berulang adalah angka 3. Maka ini kamu tulis 3, maksudnya gitu. Bawah itu akan selalu angka 9. Tidak akan berubah, 9 terus. Tak ulangi ya, berarti nilainya berapa? 3 per berapa? Kamu bisa lihat bahwa 0,3333 yang berulang itu hanya angka 3 tok dan 1 tok ya. Di sini cuma satu angka yaitu 3 diulang-ulang terus. Maka 9-nya di sini cukup 1 karena dicoret jadinya 1/3. Kalau nggak paham, contoh lain misal ya, berapa bentuk pecahan dari 0,56565656 dan seterusnya. Yang berulang angka berapa? 56, maka ditulis 56. Kalau di situ ada 2 angka yang berulang, kan ini 5 sama 6, 5 sama 6, 5 sama 6, maka 9-nya ada 2. Maksudnya seperti itu. Maka di sini penyelesaiannya adalah yang namanya 1, 2, 1, 4 tetap. Nah, yang belakang kamu bikin jadi pecahan. Yang berulang angka berapa? 36, 36, 36, 36. Maka ditulis 36. Karena ada 2 angka yang berulang, 2 angka, maka 9-nya juga 2. Kalau bisa dicoret boleh. Kan dibagi 11 dapat 11, bagi 11 dapat 9, dibagi 9 dapat 4, dibagi 4 hilang, jawabannya tinggal 11. Maka jawabannya nanti yang B. Gampang ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Mungkin kalian juga udah familiar dengan model-model soal seperti ini ya. Bedanya adalah ketika kalian mungkin ketemu soal ini di bagian sekolah, biasanya kelas 10 bab eksponensi, dikerjakan biasa atau dikerjakan mungkin dengan cara sekolah. Ya boleh saja, nggak apa-apa. Tapi tantangannya ketika ketemu soal seperti ini di UTBK adalah dari segi waktu yang pasti lebih pendek. Untuk satu soal saja ketika dikerjakan biasa mungkin butuh 2-3 menit mungkin ya. Apalagi kalau ketemu 2 soal, karena ada A, ada B, ditanyakan A plus B nilainya berapa. Supaya lebih gampang, triknya seperti ini ya. Pertama, yang namanya 90,
Karena tidak setiap soal bisa dimodelkan seperti ini ya. Kalian tidak akan pernah menemukan kok di sini angkanya 100, 100, 100. Pasti nggak bisa dikerjakan. Makanya keistimewanya adalah ketika 90 itu tak cari faktornya, itu ada beberapa faktor. Pertama, mungkin pilihnya 190, boleh juga. Ada angka lain bisa 2 sama 45 mas, boleh. Boleh juga misal 3 sama 30. Ada lagi 5 sama 18. Ada lagi 6 sama 15. Boleh lagi. Ada lagi, ada 9 sama 10. Itu salah satu faktornya. Keistimewaan dari soal ini adalah kalau ingin dikerjakan lebih cepat, triknya adalah kamu pilih faktor mana yang berselisih 1. Maksudnya, kalau 1 sama 90 selisihnya 89. Kalau 2 sama 45 selisihnya 43. Berarti bukan. Faktor yang selisihnya 1 hanya 9 sama 10. Maksudnya seperti itu. Maka sebenarnya A itu jawabannya berapa? Jawabannya pasti kalau nggak 9 ya 10. Cara milihnya yang mana? Kalau kamu ketemu soalnya yang plus, maka kamu pilih angka yang lebih besar. Dari 9 sama 10 besar mana? 10. Ya sudah, yang A berarti jawabannya nanti 10. Maksudnya gitu. Maka yang 56 prosesnya sama. Yang namanya 56 itu kan faktornya juga macam-macam. Bisa 1 kali 56, bisa 2 sama 28, bisa 4 sama 14, atau 7 dikali 8. Mana dari situ yang faktornya berselisih 1? Berarti 7 sama 8. Maka jawabannya pun hanya 7 atau 8. Bedanya, kalau tadi plus, kamu suruh pilih yang besar. Tapi kalau ketemu yang min sama min, berarti suruh pilih yang kecil. Maka jawabannya B-nya ternyata nilainya 7. Hasilnya nanti 17. Maka di opsinya pilih yang D. Gampang ya. Untuk soal berikutnya di soal nomor 5, pertanyaannya mirip. Untuk soal box berikutnya di sini pertanyaannya adalah banyak digit dari perkalian 5 pangkat 2020 dikali 4 pangkat 1010. Mungkin tahu dulu ya istilah banyak digit ya. Saya cek dulu. Pertama, cek dulu coba yang namanya 13156, digitnya ada berapa? Digit itu banyaknya angka. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini namanya 5 digit. Maksudnya seperti itu. Kalau ada 1000151, digitnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia 7 digit. Jadi maksudnya pertanyaannya, ketika nanti ini dikalikan, digitnya ada berapa? Itu maksudnya. Caranya gimana? Kalau dihitung kayaknya nggak mungkin mas. Ya memang nggak mungkin. Kamu mau ngitung 4 pangkat 1010, belum dikali 5 pangkat 2020, pasti sangat banyak. Polanya seperti ini ya. Pertama, yang namanya 5 di sini itu bisa dipecah ya. Jadi 5 2020 tak kali yang ini yang namanya 4 itu kan bisa tak tulis 2 pangkat 2 ya. 4-nya tak tulis 2 pangkat 2 dipangkatkan 1010. Kalau sudah nih jadi 5 pangkat 2020 dikali ini 2 pangkat 2 kali 1010, jadinya 2020. Ternyata pangkatnya sama. Mungkin kenal sifat ya, ketika pangkatnya sama kan sebenarnya bisa digabung. Digabungnya maksudnya ya pangkatnya keluar, 2020-nya keluar. Sisanya di dalam kurung tinggal 5 dikali 2. Hasilnya 10 pangkat 2020. Pertanyaannya di sini, banyak digitnya berapa? Nah, kalau dihitung nggak mungkin, cari polanya lagi. Cek dulu coba. Yang namanya 10 pangkat 1 hasilnya 10. Digitnya ada berapa? 1, 2. Ada 2. Kemudian kalau 10 kuadrat hasilnya kan 100 ya. Digitnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Contoh lagi, kalau 10 pangkat 3 jadinya kan 1000. Digitnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Polanya kan ketemu. Kalau pangkat 1 jawabannya 2, kalau 2 jawabannya 3, kalau 3 jawabannya 4, pasti kalau 5 jawabannya nanti 6.
Maka kalau 2020 jawabannya pasti 2021. Maka opsinya nanti pilih yang E. Gampang ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like dan komen untuk request soal yang kalian inginkan. Terus latihan, sukses untuk kalian semua. Terima kasih.